Ya, pemirsa, kembali di Ain Siang. Setelah proses evakuasi memakan waktu hingga 12 jam, badan bus Harapan Jaya yang tertabrak kereta api di Tulung Agung berhasil dipindahkan. Bus berhasil didorong ke jalan dengan menggunakan alat berat. Proses evakuasi bus Harapan Jaya yang mengalami kecelakaan di Tulung Agung membutuhkan waktu hingga 12 jam. Lamanya proses evakuasi karena terdapat sejumlah kendala. Salah satunya, posisi bus yang berada di lokasi sempit. Bus pun berhasil dievakuasi tadi malam. Evakuasi dilakukan menggunakan derek dan dibantu alat berat. Bus yang ringsek tersebut berhasil dievakuasi kemarin sore setelah berhasil didorong ke jalan. Kini bus berada di Polres Tulung Agung. 12 jam, ini tadi berkat bantuan dari eksavator, akhirnya bus bisa kita evakuasi. Kendalanya apa sih Pak, kesulitannya? Kendalanya yang jelas tempat busnya itu lokasinya sangat sempit sekali, Pak. Jadi untuk manuver bus, untuk memutar busnya itu kan agak susah. Sebelumnya Minggu pagi, sebuah bus rombongan wisata tertabrak kereta api di perlintasan tak berpalang pintu saat melintas di kawasan Desa Ketanon, Tulung Agung, Jawa Timur. Ada 3 bus yang mengangkut 128 wisatawan. Mulanya, bus pertama yang melaju dari arah barat berhasil melintasi rel kereta api. Namun naas, bus kedua tertabrak kereta yang datang dari arah selatan. Menurut warga sekitar, saat bus akan melintas, lampu alarm tidak berbunyi. Akibatnya 5 orang tewas dalam peristiwa ini, sementara belasan lainnya luka-luka. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan korban luka kecelakaan bus pariwisata dengan kereta api di Tulung Agung masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Iskak. 2 dari 14 korban luka dalam kondisi luka berat. 14 korban luka kecelakaan bus Harapan Jaya dengan kereta api Doho 351 di Tulung Agung masih menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Iskak. 1 korban anak dilakukan operasi dan kini terdapat 12 korban dirawat di ruang Yellow Zone dan 2 korban di ruang Red Zone. Untuk korban yang dirawat di Yellow Zone, rata-rata luka lecet dan benturan di beberapa bagian tubuhnya. Saat ini tim medis masih melakukan perawatan secara intensif. Sedangkan yang di Red Zone, 2 orang, salah satunya nanti akan dirujuk ke Surabaya atau Malang karena cedera pada tulang belakang dan pendarahan di bagian dada. 1 korban lain masih jalani operasi. Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan akan menghentikan status tersangka Nur Hayati, pelapor kasus korupsi dana desa di Cirebon, Jawa Barat. Pihaknya tengah menyiapkan formula yuridis untuk menghentikan status tersebut. Polemik status tersangka Nur Hayati, pelapor kasus korupsi dana desa Citemu, Cirebon, Jawa Barat, akhirnya menemukan titik terang. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut akan menghentikan status tersangka Nur Hayati dan tengah menyiapkan formula yuridisnya. Namun di sisi lain, kasus korupsi yang menjerat kubu desanya tetap dilanjutkan. Ya, untuk kasus Nur Hayati yang dijadikan tersangka karena melaporkan kepala desanya yang katanya akan bertemu saya dan berkirim surat kepada saya, maka saya sarankan untuk tidak usah ketemu saya lagi karena pesannya sudah sampai dan saya sudah melakukan komunikasi dengan Polri maupun dengan Kejaksaan yang intinya itu sedang diusahakan untuk tidak dilanjutkan. Bahkan saya bicara dengan Bareskrim bahwa itu insya Allah akan secepatnya dilakukan. Tinggal soal teknis kan, apakah nanti mau pakai SP3 atau SKP 2 gitu. Sebelumnya, penetapan tersangka terhadap Nur Hayati menjadi sorotan. Nur Hayati yang bekerja sebagai bendahara desa Citemu justru dijadikan tersangka pada Desember 2021 lalu usai melapor dan membantu penyidikan korupsi kubu desanya. Dalam penyampaian surat tersangka ke saya yang waktu itu disampaikan langsung oleh Kanit Tipikor sendiri mengatakan bahwa Bu, sebenarnya
saya itu berat ngasih surat ini kepada ibu, karena kami tahu betul bagaimana peranan ibu dalam proses terkuaknya kasus korupsi di Desa Citemu yang dilakukan oleh kubu Supriyadi. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena semua ini atas petunjuk dari Kajari. Sementara pihak Polres Cirebon sebelumnya mengatakan penetapan tersangka terhadap Nur Hayati sudah sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Nur Hayati diduga telah memperkaya kubu Desa Citemu Supriyadi. Pihak keluarga pun sempat menyiapkan pra-peradilan untuk mencabut status tersangka Nur Hayati. Mereka yakin Nur Hayati telah bekerja sesuai dengan prosedur. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Bayi kembar siam dempet perut di Deli Serdang, Sumatera Utara butuh bantuan dermawan. Karena hanya memiliki satu usus besar, kedua bayi tersebut tidak dapat dipisahkan. Orang tua bayi kesulitan biaya untuk membeli kantong plastik untuk pembuangan kotoran bayinya. Anak kedua dan ketiga pasangan Ali Ahmad Panjangan dan Devi Fatmita lahir di bulan Desember 2020 lalu di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Sumatera Utara dengan kondisi kembar siam dempet perut. Berdasarkan keterangan dokter, bayi bernama Adam dan Malika ini tidak dapat dilakukan operasi pemisahan karena dempet di bagian perut dan hanya memiliki satu usus besar. Karena anus salah satu bayi tidak berfungsi baik, dilakukan pemindahan pembuangan pencernaan ke bagian perut luar. Untuk itu, bayi membutuhkan kantung penampung buangan kotoran. Kebutuhan kantung steril mencapai sekitar 5 juta rupiah per bulan. Kedua orang tua bayi pun kesulitan biaya. Mula seumur hidup katanya, dari pemerintah, dari Menteri Sosial pun udah bantu, semua udah datang. Kalau operasi pun operasi BAB-nya, Pak. Kalau dia pemisahan nggak bisa dipisah dia, ya supaya diperhatiin lagi. Saat ini warga Jalan Pasar Putih, Desa Cinta Damai, Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara ini sudah mendapatkan bantuan. Tetapi kebutuhan untuk membeli kantong kotoran sangat berat, apalagi sang ayah bayi tidak memiliki pekerjaan tetap hingga membutuhkan uluran tangan para dermawan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, harga daging di pasaran naik. Di Bandung, Jawa Barat, harga daging menjadi Rp160.000, sementara di Bogor, Jawa Barat, kenaikan harga juga dikeluhkan pedagang dan juga pembeli. Para pedagang dan pembeli mengeluh dengan terus merangkaknya harga daging sapi di pasaran. Para pedagang biasanya hanya menjual daging sapi dengan harga Rp120.000, kini naik menjadi Rp140 hingga Rp160.000 per kilogram. Hal ini dikeluhkan para pembeli mengingat daging sapi adalah kebutuhan masyarakat. Kalau bisa sih stabil ya, dibuat stabil, jangan setiap ada isu-isu sedikit langsung naik. Stabil, kalaupun misalkan naik ya jangan terlalu banyak. Dan yang penting ada, jangan kayak menghilang kayak minyak ya. Yang penting ada gitu. Nah, Bu, sebelumnya sendiri Menurut salah seorang pedagang, adanya kenaikan harga dari tempat pemotongan membuat para pedagang terpaksa untuk menaikkan sedikit demi sedikit harga daging sapi. Hal ini membuat para pedagang sepi pembeli akibat adanya lonjakan harga. Tingginya harga daging sapi lokal di pasaran juga membuat jumlah pedagang sapi lokal di pasar tradisional mengalami penurunan omset. Pasalnya harga daging yang biasanya masih di kisaran Rp8 hingga Rp90.000 per kilonya, kini justru pedagang menjual dengan harga sangat tinggi, yakni Rp140.000 per kilonya. Di Pasar Rumpin, Kabupaten Bogor, pedagang kesulitan untuk menjual kembali daging sapi lokal yang dibeli dari pemotong. Para pedagang mengaku kenaikan terjadi sejak awal Januari lalu dan terus melambung hingga hari ini, sekitar 20%. Pedagang mengaku jika harga terus melambung tinggi, pedagang terancam gulung tikar. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui penyebab naiknya harga daging sapi, sudah bersama kami juru bicara Asosiasi Pedagang Daging Indonesia. Sudah ada Bapak Apit Wahyudi. Halo, selamat siang Bapak Apit. Selamat siang, Mas Pram. Ya, Bapak Apit, ini sebenarnya apa yang menjadi penyebab kenaikan harga daging kali ini? Baik, jadi tingginya harga timbang sapi hidup ini yang kisaran sekarang 53.000 sampai 55.000 ini
dan apabila dikonversikan kepada timbang karkas kurang sekarang 105 sampai 108 ribu rupiah per kilo, dan dikonversikan lagi kepada berapa harga daging murni itu 135 ribu rupiah sekarang per kilo modalnya. Jadi pedagang ini kesulitan juga untuk menjual di angka di atas 135.000 karena daya beli masyarakat di masa pandemi ini memang menurun. Seperti itu, Mas Iya, Pram. Pak Apit, ini kenaikan harga yang sudah dialami para pedagang dirasakan sudah berapa lama, Pak Apit? Ini informasi yang kita terima dari bulan Desember, dan kita pun dari asosiasi sudah bersurat ke Kementerian Perekonomian, BUMN, Kementerian Pertanian gitu. Kami sudah bersurat dari bulan Desember, Mas Pram. Nah, ini kira-kira kalau menurut Pak Apit sendiri sebagai juru bicara Asosiasi Pedagang Daging Indonesia, kenaikan harga daging ini diperkirakan sampai kapan, Pak Apit? Apakah sampai jelang bulan Ramadan, apakah sampai Ramadan nanti berakhir? Jadi kenaikan ini memang terus bertahap, Mas. Dari mulai kemarin sampai Ramadan dan Idul Fitri ini, kita pedagang mengkhawatirkan angka ini terus merangkak terus, gitu kan? Alhasil kepada omset kita menurun karena daya beli masyarakat juga memang menurun, seperti itu, Mas. Ini apakah memang seperti sistem seperti tahun lalu juga polanya seperti itu, karena jelang bulan Ramadan karena harga daging dinaikkan, apa seperti itu, ada sistem seperti itu, Pak Apit? Jadi kalau bicara sistem, bukan sistem seperti itu. Dari importirnya mungkin entah pertimbangannya apa sehingga menaikkan harga sapi potong ini. Kalau menjelang Ramadan dan Lebaran, kenaikan itu sudah bukan rahasia umum lah di konsumen ini. Justru yang kita khawatirkan sebagai pedagang adalah kenaikan ini terus merangkak, gitu kan? Sampai kita pun tidak bisa menjual pada konsumen, seperti itu. Nah, Pak Apit, ini kemarin kan dibilang tuntutannya dikabulkan oleh pemerintah sehingga pedagang daging tidak jadi mogok. Tapi di lapangan ini tampaknya sejumlah pedagang pasar daging di pasar ini mogok berjualan daging. Ini kenapa alasannya, Pak Apit? Jadi kalau bicara dikabulkan, sampai dengan kemarin terakhir kita rapat, dan ada utusan dari kementerian turun bahwa belum disepakati dengan harga yang kemarin diajukan oleh pihak yang lain ya. Kalau kami dari APDI tidak mengajukan harga seperti itu, dengan sudah turun atau belum? Kalau kemarin seperti itu, Mas. Kemarin tuntutan dari Asosiasi Pedagang Daging Indonesia apa saja? Ya minta distabilkan lagi harga daging, gitu kan? Minta diturunkan lagi harga daging. Terus kuotanya untuk di Indonesia khususnya agar diperbanyak lagi sehingga harga daging pun ikut menyesuaikan lagi. Seperti itu, Mas. Kira-kira kalau menurut Pak Apit sendiri, apa yang membuat pemerintah sulit mengabulkan tuntutan tersebut? Kalau yang menurut sepemahaman saya sih, karena ini kan sudah melibatkan banyak orang, bukan hanya pemerintah saja gitu kan. Ada beberapa importir mungkin yang memang ikut serta dalam proses perdagangan ini ya. Kontrol dari pemerintah lah, intinya seperti itu. Kontrol dari pemerintah terhadap harga yang ada di pasaran, seperti itu, Mas. Nah, Pak Apit, ini menurut pantauan Anda di lapangan, ini kesulitan para pedagang hingga akhirnya mogok berjualan apa saja sih yang mereka alami, dan lalu rencana kedepannya seperti apa? Kalau kesulitan memang yang pertama adalah daya beli, karena daya beli ini saat ini sangat menurun, sehingga apabila mereka potong sapi hidup, ini tidak bisa terjual semua. Alhasil sebagian daging ini akan menyisa gitu, Mas. Nah, di sini ada kos yang memang harus dikeluarkan oleh pedagang untuk menutupi itu. Seperti itu. Nah, rencana kedepannya seperti apa, Pak Apit, kalau masih berlangsung lama seperti ini? Saya sih berharap kepada pihak terkait, terutama pemerintah dalam hal ini, agar segera memberikan solusi terhadap kami, para pedagang, masih tetap bisa eksis berjualan, dan masyarakat pun tidak resah dengan kenaikan-kenaikan harga yang hampir mungkin setiap minggu ini akan naik gitu. Oke, baik Pak Apit. Pak Apit Wahyudi, terima kasih banyak. Semoga pemerintah mendengar dan semoga ada titik jelasnya. Semoga agar masyarakat Indonesia di jelang bulan Ramadan nanti bisa menikmati sumber protein utama yaitu daging. Terima kasih Pak Apit.
Ya, pemirsa, sebagian pedagang daging di wilayah Jakarta dan Kota Tangerang melakukan aksi mogok berjualan. Aksi ini sebagai bentuk protes pada pemerintah atas tingginya harga daging sapi di pasaran. Aksi mogok jualan yang dilakukan oleh pedagang daging sapi di beberapa pasar di Jakarta seharusnya dibatalkan. Namun para pedagang di Pasar Senen Jakarta tetap memilih untuk mogok jualan daging sapi. Sebelumnya aksi mogok jualan akan dilakukan hari ini hingga 5 hari ke depan, yaitu Jumat 4 Maret 2022. Adapun aksi mogok jualan disebabkan adanya kenaikan harga daging sapi dalam 1 pekan terakhir, yaitu di angka Rp160.000 per kilonya. Sementara itu di pasar tradisional Ciledug Kota Tangerang, pedagang sapi juga sepi dari aktivitas Senin pagi. Dikarenakan sebanyak kurang lebih 60 pedagang daging sapi di pasar ini menggelar aksi mogok berjualan. Aksi mereka sebagai bentuk protes kepada pemerintah atas tingginya harga daging sapi dalam beberapa hari belakangan. Di pasar ini harga daging sapi yang semula di bawah Rp120.000 kini sudah mencapai Rp140.000 per kilonya. Imbas mahalnya daging sapi, pedagang mengaku kesulitan menjual pada konsumen karena kenaikan sangat signifikan. Sementara 5 hari ya si Jabotabek, ya kan, karena kan istilahnya daging ini terlalu mahal gitu. Kita beli nggak bisa dijual, ya kan. Untuk konsumen ini saya rasa kasihan gitu. Dikarenakan ini pembeli ini bukan untuk makan sehari-hari, untuk usaha lagi gitu kan, ya. Dan daripada pasar merasa keberatan baik penjual maupun pembeli, yang jelas itu. Nah, dengan mogoknya dagang ini berarti ya mereka ingin menuntut harga diturunkan, terutama dari tengkulak, dari ya baik dari jagal, ya artinya biar dia mengerti dah direspon dari pemerintah Rencananya aksi mogok berjualan pedagang daging sapi ini akan berlangsung hingga Jumat mendatang. Tim Liputan, iNews melaporkan. Tidak hanya harga daging, pemirsa, mulai tanggal 27 Februari kemarin harga LPG non-subsidi kembali naik. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.